Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan masih membahas tentang bea cukai. Namun di sini saya akan membahas tentang komenan dari salah satu subscriber saya, yaitu teman kita, yang mana dia berkomentar seperti ini. Halo guys, ada sedikit info di sini mungkin untuk teman-teman yang pengen bekerja ke luar negeri, baik ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Taiwan. Silahkan langsung saja hubungi nomor WA di bawah ini. Dan kalian tidak usah takut, karena untuk perekrutan TKW ataupun mungkin pekerja untuk ke luar negeri, di sini kita resmi dan sangat amanah ya. Dan kalian juga nggak usah takut, karena teman-teman tahu sendiri bahwa saya adalah admin dari Youth Suara TKI. Jadi lebih terkontrol dan kalian bisa curhat kapan saja. Nah, jadi di sini teman-teman yang mungkin nanti ada minat pengen bekerja ke luar negeri, silahkan hubungi saja nomor di bawah ini. Oke, terima kasih. Dari tanggal 14 bulan 11 tahun 2021, barang kargo saya sudah disita bea cukai, sampai sekarang tidak dikirimnya juga. Waduh, 2021 loh guys. 21, 22, 23, 24, 25. Hampir 5 tahun loh guys. 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun. Ini kira-kira barangnya kemana ya? Coba di sini coba untuk mungkin ada pegawai bea cukai ataupun mungkin tetangganya ataupun mungkin anaknya ya, anak pegawai bea cukai, meski tahu lah ya bapaknya itu seorang petugas bea cukai. Mereka mengirimkan barang paling lambat antara 4 hingga 5 bulan. Ini sampai hampir 4 tahun lebih, hampir 5 tahun belum nyampe. Dan katanya dari pihak ekspedisi barangnya itu ditahan oleh bea cukai. Namun kenapa nyampe sekarang belum nyampe? Apakah diambil, ataukah mungkin jatuh, ataupun mungkin dibawa burung terbang? Kira-kira kemana guys ya? Atau mungkin di sini juga ada kasus yang sama seperti Mbak ini. Coba tuliskan komentar kalian. Kalian itu kalau bermasalah jangan diam saja ya, jangan pasrah, jangan aduh aku gimana ini barangku hilang cuman keluar-keluar begitu saja. Coba di sini tuliskan komentar kalian yang mempunyai pengalaman sama seperti Mbak ini. Sudah sampai setahun, 2 tahun belum nyampe. Coba tuliskan komentar kalian, setidaknya saya tahu berapa banyak teman-teman kita khususnya para PMI yang barangnya tidak dikirim sampai bertahun-tahun. Itu barang orang loh. Dan bea cukai sudah diamanahkan untuk dipercaya, memproses, mengirim, menghantar barang tersebut. Namun apabila sudah seperti ini, kalau mereka tidak mau disalahkan, nah terus kita harus menyalahkan apa? Jasa pengiriman pasti lah barangnya sudah dikirim ke Indonesia, sudah diproses bea cukai. Lah pihak bea cukai disalahkan, nggak mau. Terus kita harus mengadu ke siapa coba? Itu barang dikirim, sebelum dikirim ya, dikumpulkan sampai berbulan-bulan loh. Satu demi satu kita kumpulin, setelah penuh baru kita kirim. Setelah kirim justru barangnya nggak nyampe, sampai bertahun-tahun nggak dikirim. Dan menanyakan ke jasa pengiriman, katanya sudah dikirim, ditahan bea cukai. Dan bea cukainya juga ditanya ini itu, mereka jawab katanya mungkin ini harus kena pajak, harus bayar pajak. Setelah bayar pajak sudah bayar, uang barang juga hilang. Itu gimana coba? Jadi seolah-olah PMI ini justru dijadikan ladang cuan buat mereka. Pajak sudah transfer sekian, barang juga hilang. Gimana itu coba? Namun kebanyakan dalam kasus seperti ini para PMI khususnya yang mungkin sudah emak-emak ya, atau mungkin yang sifatnya nggak tahu, tanya-tanya ke teman, akhirnya ya udah pasrah saja. Dan akhirnya mungkin dari pihak bea cukai ataupun mungkin dari pihak mana ya mereka senang lah barangnya diambil, mungkin gimana ya bisa dibawa pulang. Sedangkan kita para PMI ngumpulin satu demi satu sampai berbulan-bulan, bahkan 1 tahun baru kita kirim, bahkan 2 tahun baru kita kirim. Namun setelah nyampe di Indonesia, barangnya dirayah, dijual, diambil orang. Kita menanyakan, katanya nggak tahu sudah dikirim ke Indonesia, katanya ditahan bea cukai. Terus kita harus mengadu kemana coba? Ini sesuatu yang telah berlaku sampai bertahun-tahun dan nyampe sekarang belum ada penyelesaian. Kalaupun ada Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Pak Beni juga, namun ternyata dari dulu juga tidak pernah terselesaikan masalah seperti ini. Karena kenapa? Untuk pengetahuan teman-teman yang berada di luar negeri ya, bahwa sekarang hukum peraturan di Indonesia itu hanya berpihak kepada orang-orang tertentu. Dan
kualitas hukum di Indonesia itu sangat buruk karena mereka lebih mementingkan menghasilkan cuan-cuan yang tidak halal, ya, alias korupsi. Teman-teman tahu sendiri, perkembangan korupsi di Indonesia begitu sangat meningkat. Tidak dari pejabat, tidak dari kelurahan, tidak dari camat, tidak dari RT. RT aja korupsi loh guys. Teman-teman tahu nggak? Makanya bukan dari pihak bea cukai, dari kementerian, dari balai desa, dari kepala desa, dari lurah, dari RT aja bisa korupsi loh. Makanya untuk teman-teman yang kalian sekarang sudah nyaman ya, sudah nyaman berada di luar negeri, apa kalian masih mikir pengen pulang ke Indonesia dalam keadaan Indonesia yang semrawut seperti ini? Kalian rajin-rajinlah bekerja ya. Kalau boleh mungkin bikin KTP PPTM atau apa ya itu, kalian bikin saja. Nanti pulang ke Indonesia untuk libur 1 bulan berangkat lagi. Kalian di Indonesia itu nggak akan betah. Apalagi kalau kalian sampai mendapatkan masalah. Itu akan sangat rumit kalau kalian masih miskin. Kecuali kalau kalian sudah kaya, mempunyai uang, nah di situ kalian bisa mengontrol orang karena kalian punya uang. Namun kalau kalian tidak punya uang, habis kalian. Makanya di sini untuk teman-teman, dari kasus kejadian ini, saya pengen lihat coba masih adakah kasus seperti ini seperti mbaknya sampai bertahun-tahun barangnya tidak dikirim, hampir 5 tahun. Coba tuliskan komentar kalian. Saya Nusa Putra, Suara TKI.